Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 Ibnu Haitam. Hari ini pelajaran Tahsin Kitabah. Kita akan membahas tentang hukum bacaan mad arid li sukun. Nah, ada yang sudah tahu apa sih hukum bacaan mad arid li sukun? Nah, hukum mad arid li sukun adalah terjadi apabila huruf mad asli ada alif, waw, ya bertemu dengan huruf yang berbasis dalam satu kalimat, tetapi apabila ia berada di akhir ayat atau wakof, bacaan berbaris tadi akan menjadi mati atau sukun. Ya. Nah, di sini mad arid li sukun cara membacanya yaitu boleh dipanjangkan dengan 2 harokat atau 1 alif, 4 harokat atau 2 alif, atau 6 harokat atau 3 alif, ya. Nah, maksudnya di sini mad arid li sukun ini cara untuk memanjangkan suatu bacaan ketika berhenti wakof terjadi pada akhir ayat, ya, bernumber atau berwakof, ya. Contohnya nih, yang dinamakan mad arid li sukun ada semua yang dinamakan mad arid li sukun, hukum bacaan mad arid li sukun yaitu bacaan yang di akhir kalimat. Contoh terdapat di dalam Quran surah Al-Fatihah, ya. Nih, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang digarisbawahi ini adalah mad arid li sukun, ya. Jadi mad arid li sukun itu yang dinamakan mad arid li sukun adalah hukum bacaan yang berada di akhir ayat, ya. Mau itu ya mati, mau itu la alif, mau itu waw mati, ya. Pokoknya semua yang dinamakan mad arid li sukun itu berada di akhir ayat, ya, akhir kalimat atau akhir ayat. Kayak misalnya kalian baca di sini ada yu'minun, dibaca 2 harokat, yu'minun, 3 ketukan, 2 ketukan, yu'minun. Atau 4 harokat, yu'minun, 4 harokat atau 4 ketukan sama aja. Nah, di bawahnya lagi di sini ada Quran surah Al-Fil. Nah, di ayat terakhir ini di akhir kalimat, ya, di akhir ayat ini namanya mad arid li sukun. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, filnya ini yang dinamakan mad arid li sukun. Alamin. Nah, ini dinamakan mad arid li sukun. Yu'minun. Nah, ini dinamakan mad arid li sukun, minun, ya kan? Nah, pokoknya dan adanya tidak selalu di akhir ayat, ya. Jadi ya di wakof ada wakof, terus di akhir ayat itu yang dinamakan mad arid li sukun. Dibacanya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, ya. Kalau misalnya nafas kita tidak bisa panjang atau nafas kita nggak bisa terlalu panjang, 2 harokat nggak apa-apa, 2 harokat atau ketukan. Terus 4 harokat yang bisa yang dapat suaranya panjang, ya, nafasnya panjang, atau 6 harokat, ya, asal jangan lebih, ya. Nanti kalau misalnya panjang kita cara membacanya itu lebih panjang dari 6 harokat, 8 harokat itu beda hukum bacaan lagi, ya. Oke, contohnya lagi nih. Ta'lamun, mustaqim, abwak, iqab, gitu. Jadi semua yang dinamakan mad arid li sukun yaitu hukum apabila huruf mad asli bertemu dengan huruf yang berbaris dalam satu kalimat atau
yang terdapat di akhir ayat. Itu yang dinamakan mad arid li sukun ya. Ingat ya, mad arid li sukun adalah hukum bacaan yang terdapat di akhir ayat atau akhir kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Min. Nah, itu dinamakan mad arid li sukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Nah, itu dinamakan mad arid li sukun. Ada contoh lagi. Banyak ya di Al-Qur'an ya, di akhir-akhir ayat. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, ya mati, waw mati atau alif ya. Itu yang dinamakan mad arid li sukun ya. Alif, waw mati, ya mati. Pokoknya mad arid li sukun itu kuncinya yang berada huruf asli alif, waw, ya, wakof ya, yang mati atau sukun, dia berada di akhir ayat. Itu yang dinamakan mad arid li sukun ya. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari Ibu Mira tentang hukum bacaan mad arid li sukun. Kalau kalian belum dapat mengerti, bisa tanyakan kembali ke Bu Mira ya melalui Japri. Nanti ada tugas untuk kalian. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.